Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Terima kasih buat yang sudah mampir dan nonton video-video aku. Bantu channel aku dengan cara like, comment, share, and subscribe agar channel aku bisa berkembang biar aku makin semangat buat upload video-videonya. Oke teman-teman, tema readingan kita hari ini yaitu tentang kisah cinta zodiak Taurus di bulan November. Oke, aku langsung mulai aja ya teman-teman untuk mempersingkat waktunya. Jadi aku langsung baca aja dari kartu hidden tarot dulu. Untuk My Darling Angel, My Archangel, please clarify kisah cinta zodiak Taurus di bulan November tahun 2022. My Darling Angel, My Archangel, please clarify kisah cinta zodiak Taurus di bulan November tahun 2022. My Darling Angel, My Archangel, please clarify kisah cinta zodiak Taurus di bulan November 2022. Thank you, my darling angel. Thank you, thank you, thank you. Ada jumping card satu. I wish I could take back my word. I am becoming a better person. I was my fault, but I blame you. And the bottom of the deck ada I'm starting to understand our connection. Oke, untuk kisah cinta zodiak Taurus di bulan November tahun 2022, yang couple dulu aku baca ya teman-teman, habis yang couple baru yang single. Untuk yang couple, yang aku lihat di sini beberapa dari kalian beberapa bulan atau beberapa tahun atau beberapa hari kemarin, beberapa minggu kemarin ada yang lagi berantem. Nah, di sini baik kayak orang yang kalian fokuskan ini, dia tuh berharap dia bisa menarik kata-katanya lagi loh, kata-kata yang menyakiti hati kamu, kata-kata yang mungkin nggak mau kamu dengar, sehingga dia itu kayak ngerasa bersalah karena telah mengatakan hal yang sebenarnya tidak pengen dikatakan. Kayak gitu ya teman-teman, karena beberapa dari orang yang berdilin dengan zodiak Taurus, orang yang kalian fokuskan ini, beberapa mereka itu ada yang keras kepala, ada yang mau menang sendiri. Nah, di sini dia itu kayak ngerasa bersalah banget sama kalian, sehingga kayak di setiap perjalanan takdirnya dia, di setiap perjalanan hidupnya dia tuh dihantui kamu dan dihantui rasa bersalahnya dia kepada kamu. Kayak gitu. Nah, mengapa dia pengen menarik kata-katanya dia yang dulu? Karena dia pengen datang lagi pada kamu. Karena dia masih butuh kamu dan ya tadi dia masih cinta, masih sayang. Ya gitu ya teman-teman. Nah, di sini dia datang lagi. Dia datang lagi bakalan minta maaf gue telah ngomongin kepada lo yang gak seharusnya lo dengar atau gak seharusnya gue ucapin ke lo. Karena yang dia datang kali ini, dia datang dengan energi yang baru, energi yang lebih baik lagi, kayak gitu ya teman-teman. Karena dia telah menyesali segala apapun yang pernah ia lakukan kepada kalian. Nah, dari satu sisi juga ada positifnya juga, ketika kalian itu yang saat ini, beberapa nggak semuanya, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kalian saat ini, dari perpisahan kalian ini atau yang lagi break atau dari pertengkaran tersebut. Nah, di situ dia baru mulai mencoba mengerti kenapa koneksi di antara kalian berdua itu terlalu kuat. Kayak gitu ya teman-teman. Karena memang di sini yang aku lihat kalian itu memiliki kembar jiwa atau twin flame. Itulah yang membuat dia ngerasa bersalah dan selalu dihantui kemanapun perjalanan hidupnya, kemanapun dia mengembara, kemanapun dia healing, dia itu selalu dihantui oleh rasa bersalahnya dia dan dihantui perasaannya kamu. Kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau untuk yang single kayaknya ada orang yang dulu yang pernah kamu kenal, yang pernah kamu ingin ajak untuk berhubungan, menjalin hubungan, maksudnya di sini dia menolak dulunya. Dia kayak mencaci maki kamu atau ngomongin siapa sih lo, nembak perasaan ke gue nggak ada perasaan sama lo, bukan tipe gue. Nah, di sini dia berharap itu menarik kata-katanya itu loh. Karena setelah kamu tidak ngerespon dia lagi, atau kayak kamu itu udah off komunikasi sama dia,
atau nggak mau physical touch lagi atau kontak-kontakan lagi sama dia, di situ dia baru mengerti koneksi di antara kalian itu ada. Kayak gitu ya teman-teman. Makanya dia tuh berharap dulunya ketika kamu mengungkapkan perasaan kepada dia, perasaan yang kamu rasakan, dia berharap kalau suatu saat apa ya, eh, dia tuh bisa menarik lagi loh kalau keadaan bisa dirubah, karena dia bakalan datang kepada kamu, sorry kalau dulu gue pernah ngomongin tentang ini kepada kamu, dan saya sadari kayak gitu, saya sadari kalau saya juga merasakan koneksi kepada kamu. Karena yang aku lihat beberapa dari orang kalian fokuskan ini masih yang single ya teman-teman. Eh, Kalian ini pernah kayak punya satu, bukan komitmen tapi kayak punya satu satu apa ya, satu semacam kayak ikatan gitu di antara kalian berdua. eh Ikatannya yang lebih jelas kayak lebih nyaman tanpa status. Nah, setelah satu sama lain mengungkapin perasaan kok jadi nggak sesuai ekspektasi. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, setelah kamu tidak komunikasi dengan orang ini baru ngerasa yang sebenarnya koneksi kalau ke kalian itu begitu kuat. Kayak gitu. Karena dia kayak di apa ya? Kayak di ghostingin, kayak dihantui bayang-bayangannya kamu, kayak dihantui apa, dihantui chat-chat atau bahasa-bahasa dia yang pernah ngomongin kamu. Kayak gitu ya teman-teman. Nanti dia bakalan datang lagi ke kamu untuk minta maaf, mungkin bakalan kayak mencoba menjalin hubungan sama kamu. Untuk yang single ya teman-teman. Yuk kita lihat dari kartu tarot untuk lebih detailnya. My darling angel, my archangel, please clarify kisah cinta zodiak Taurus di bulan November tahun 2022. My darling angel, my archangel, please clarify kisah cinta zodiak Taurus di bulan November tahun 2022. My darling angel, my archangel, please clarify kisah cinta zodiak Taurus di bulan November tahun 2022. Thank you, my darling angel, thank you, thank you, thank you. Dan jumping card ada Ace of Swords, ada The Empress, ada Justice, and the bottom of the deck ada King of Swords. Oke, untuk kamu yang berzodiak Taurus, kisah cinta kamu yang couple dulu aku baca di sini bakalan ada yang chat, orang yang kamu fokuskan atau gebetan kamu atau pasangan kamu yang saat ini lagi on and off komunikasi karena ini tadi, karena cecok yang dia maksudnya yang dia katakan kepada kamu itu terlalu menyakitkan. Nah, di sini bakalan minta maaf, chat ke kamu, nelpon kamu, dia minta maaf karena dia telah menimbang-nimbang, telah mendapatkan semacam keadilan dalam dirinya, setelah mendapatkan karma dalam dirinya, juga telah mendapatkan pencerahan dari dalam dirinya bahwa semakin hari itu cinta dan perasaan dia kepada kamu itu semakin besar, semakin tumbuh. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, di satu sisi dia kenapa dia membuang egonya untuk kembali chat dengan kamu lagi, karena dia selalu dihantui rasa bersalahnya dia kalau dia belum minta maaf sama kamu, kalau dia belum ngomongin yang sesungguhnya yang dia rasakan kepada kamu. Kayak gitu ya teman-teman. Karena di satu sisi kamu juga mengharapkan dia ini klarifikasi di antara kalian berdua, klarifikasi masalah yang terjadi di antara kalian berdua. Kayak gitu ya teman-teman. Karena beberapa dari kalian juga ada energi menunggu dan menimbang kapan dia chat ya, kapan dia nelpon ya, kapan dia menyelesaikan masalah ini ya. Kayak gantung loh beberapa. Nah, di November ini, di bulan November ini semua itu terjawab. Nanti dia bakalan chat kamu, dia bakalan nelpon kamu, DM-an kamu, dia bakalan minta maaf karena dia gak sanggup dihantui rasa bersalahnya dia. Karena semakin dia dihantui rasa bersalah, perasaan cinta dan kasih sayangnya, rindu juga itu semakin kuat, semakin besar, semakin berat. Kayak gitu ya teman-teman. Dia rindu berat sama kalian karena gak chat sama kamu ya, dihantui rasa bersalahnya dia sepanjang perjalanan hidupnya, dia dihantui rasa bersalahnya. Kayak gitu. Kalau untuk yang single yang aku lihat, beberapa dari kalian juga
Udah aku bilang tadi di awal, orang ini ada orang lama juga ada orang baru, bakalan ngajak kalian kayak apa ya, PDKT-an atau chat lagi, kayak penasaran lagi sama kalian kayak gitu loh. Karena di satu sisi orang ini punya trust issue gitu dalam hidupnya, sehingga dia sadar bahwa dulu dia pernah ngomongin yang tidak enak sama kalian. Nah di sini dia penasaran lagi untuk mencoba komunikasi dengan kalian lagi, apakah respon kalian sama atau tidak. Kalau respon kalian masih sama, dia mencoba untuk minta maaf karena dia telah mengerti koneksi di antara kalian gitu loh teman-teman. Dia juga udah mendapatkan keadilan dari seseorang yang dia fokuskan kayak gitu. Ibaratnya dia ngatain ke kamu seperti yang tidak kamu harapkan. Nah dia juga mendapatkan perkataan yang sama dari orang yang dia harapkan, seperti kayak karma gitu loh teman-teman. Nah di sini dia itu harus meminta maaf dulu kepada kalian agar semua karma dalam hidupnya itu selesai. Di satu sisi juga nggak bisa dipungkiri bahwa kata-kata yang dia lontarkan kepada kalian itu sangat menyakiti kalian. Dia sadar karena ya memang orang Taurus itu frontal. Ketika udah nggak bisa sabar, ketika udah nggak bisa sabar ya udah, keputusan nggak bisa diganggu gugat. Itu orang Taurus ya. Makanya orang yang berdiri dengan kalian ini atau orang yang kalian fokuskan ini kayak selalu ngerasa bersalah kayak gitu. Di satu sisi juga dia juga bingung dengan perasaannya sendiri, kok semakin hari semakin tumbuh gitu, semakin hari kok semakin kenapa mikirin kamu kayak gitu. Karena ya itu tadi, karena rasa bersalahnya dia atau punya koneksi yang memang dia gak sadari, dan itu ngebuat hati dia pengen chat kamu untuk minta maaf dan nyatain perasaan yang dia rasakan kepada kamu kayak gitu ya teman-teman. Dan respon kamu juga be aja, lihat dari reaksinya dulu. Kalau reactionnya dia sesuai apa yang kalian mau, ya mungkin bisa berkelanjutan sampai menjadi sebuah hubungan di antara kalian kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat dari Romance Angel. Apa kata Romance Angel untuk kisah cinta zodiak Taurus di bulan November 2022? My darling angel, my archangel, please clarify kisah cinta zodiak Taurus di bulan November tahun 2022. My darling angel, my archangel, please clarify kisah cinta zodiak Taurus di bulan November tahun 2022. Thank you, my darling angel. Thank you, thank you, thank you. Ada 2 jumping card, ada children, ada getting to know each other, ada wedding, di bottom of the deck. Kelihatan gak sih? Ada kondependensi. Oke. Kisah cinta zodiak Taurus di bulan November tahun 2022. Beberapa dari kalian, ini masih yang fokus aku baca untuk yang couple ya teman-teman. Ada energi kekanak-kanakan di antara kalian berdua, baik kamu ataupun dia. Karena ya itu tadi, karena saling ibarat kita itu kalau udah saling sayang, saling cinta, timbul sendirinya kayak gitu energi kekanak-kanakan karena takut kehilangan kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini juga bagi yang sudah berpasangan akan mendapatkan anak. Dari tadi kartunya di sini loh muncul kartu kesuburan. Ini berita bagus bagi yang sudah married ya teman-teman, bakalan ada berita kehamilan, bakalan mendapatkan anak. Nah untuk kamu yang couple, di sini beberapa dari kalian juga ada kartu wedding keluar dari Roman Angel kayak gitu. Di saat satu sisi, pada saat kita dipisahkan untuk sementara untuk mendewasakan diri, untuk mengerti apa yang terjadi kehidupan, karena kehidupan itu memberi kita ruang dan waktu untuk berpikir gimana baiknya cara menyelesaikan masalah tanpa menyakiti satu sama lain. Nah dari proses tersebut maka terjadilah pendewasaan di antara kalian berdua dan mengerti koneksi yang terjadi di antara kalian berdua, sehingga nanti ketika dia datang dengan energi yang lebih baik, dia siap mengajak kamu untuk menikah kayak gitu ya teman-teman. Karena di sini dia juga udah ngerasa nyaman sama kamu, dia ngerasa gak bisa lepas dari kamu, karena kamu itu mentreatment dia itu benar-benar ngebuat dia kayak melted gitu loh teman-teman.
Oke, kalau untuk yang single, mungkin bisa jadi juga beberapa dari kalian juga udah ada yang berhubungan dengan seseorang yang pernah menikah atau sudah punya pasangan. Tapi nggak semuanya ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Sorry ya teman-teman, agak belibet ngomongnya soalnya di luar tuh rame banget kayak gitu. Nah, terus untuk yang single yang aku lihat di sini, orang yang kalian fokuskan ini, kisah cinta kalian di bulan November ini yang aku lihat beberapa beberapa nanti ada yang pernah, mungkin dia pernah trauma di masa lalu. Orang ini pernah trauma di masa lalu, makanya dia sampai ngomong ke kalian itu sesuatu yang sangat menyakitkan, karena dia itu punya trauma di masa lalu yang dia belum siap untuk menjalani sebuah hubungan yang serius atau menjalani sebuah hubungan kayak gitu ya teman-teman. Setelah dia mengerti dari koneksian kalian, apa yang ada di diri kalian, dia itu mencoba untuk membuka hati lagi. Dia itu mencoba melepaskan semua bentuk trauma dan segala bentuk trust issue-nya di dalam dirinya dia. Dia pengen mencoba sekali lagi menjalin hubungan yang serius, yaitu sama kalian. Kayak gitu ya teman-teman. Karena di satu sisi dia juga merindukan kasih sayang, dia juga merindukan manjanya dari seseorang yang pernah dia cintai. Maksudnya di sini kayak nostalgia gitu loh teman-teman, karena dia pengen dimanja juga kayak gitu, karena dia udah lama, yang aku lihat beberapa orang ini udah lama nggak menjalin sebuah hubungan karena traumanya tadi. Nah, begitu juga dengan yang terjadi pada kalian kayak gitu ya teman-teman, karena kalian itu di sini memiliki trauma yang sangat sangat apa ya, beberapa, nggak semuanya ya teman-teman, trauma yang sangat menyakitkan kepada seseorang di masa lalu. Karena beberapa yang aku lihat di sini energi masa lalu masih ada di diri kalian, bukan berarti mau harap mereka balik, tapi masih kayak nyangkut aja kayak gitu loh teman-teman. Ya siapa sih yang namanya manusia gitu kan, ketika menjalin hubungan udah lama terus break, bisa putus, ya masih ada koneksi kayak gitu. Nah, kalian berdua ini sama, untuk yang single, kalian punya trauma yang sama di masa lalu. Nah, Tuhan menakdirkan, Romance Angel menakdirkan kalian berdua bertemu dengan permasalahan yang sama, dengan beban yang sama, dan akhirnya kalian berdua ini bertemu kayak gitu ya teman-teman. Karena di satu sisi kalian dari kamu ataupun dia juga sama-sama merindukan kehidupan yang seperti orang lain, yang punya pasangan, yang romantis, yang ngerayain Valentine, yang pengen nikah dengan mulus kayak gitu ya teman-teman. Dan juga beberapa dari kalian juga di sini aku lihat kisah cintanya di bulan November ini, beberapa kayak ada yang menghayal gitu loh teman-teman, masih kapan ya gue punya pasangan yang benar-benar mau menerima gue apa adanya, yang benar-benar mampu menerima sifat gue yang, mohon maaf karena sedikit, karena 80% orang Taurus itu keras kepala dan kayak susah diatur gitu. Bukan susah diatur sih, karena orang Taurus itu nggak suka perubahan, mereka tuh nggak berani menerima perubahan kayak gitu. Makanya kalau ada perubahan sedikit dari dalam orang yang dia sayang atau dalam sebuah hubungan, itu kayak overthinkingnya luar biasa loh orang Taurus. Sabarnya juga luar biasa orang Taurus. Tapi kalau udah keluar tanduk, namanya juga sign banteng, jangan dekat-dekat sama Taurus kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat inisial yang berdinding dengan kamu atau yang kamu fokuskan. Ada R, ada R, maksudnya sorry, ada A, ada I, ada E, ada T, T2, ada A, ada O, ada E, ada L, ada I lagi, dan terakhir ada N. Oke teman-teman, itu inisial orang yang berdinding dengan kamu, atau inisial kamu juga, atau bisa inisial mantan, orang spesial, data eman, inisial tempat, apapun itu yang berhubungan dengan kamu ya teman-teman. Oke, kalau resonate tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau tidak resonate jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini energi kolektif, energi general banyak orang, jadi jangan dipaksakan. Tetap bijaksana dalam mengambil keputusan. Oke, aku closing ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.